Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Siren 2024 merupakan film aksi berbahasa Tamil yang ditulis dan disutradarai oleh Anthony Baggiarach. Film ini dibintangi oleh Jayam Raffi dan Kerti Suresh sebagai peran pendukung keren lainnya. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Film berlatar di Kancipuram. Terlihat Malar, siswa kelas 9 yang mengikuti lomba pidato bertema ayah. Ia memenangkan hadiah utama. Meski ayahnya berada di luar negeri, namun kasih sayang ayah selalu ada dalam jiwanya. Tetapi ucapan itu hanya kebohongan semata. Terbukti saat seorang guru bertanya tentang ayahnya, dia menjadi emosional. Pertanyaan itu mengingat masa lalunya ketika teman-temannya mempermalukannya karena ayahnya adalah seorang terpidana pembunuh di penjara. Dan inilah Tilaga Farman, ayah Malar yang menjalani hukuman seumur hidup atas pembunuhan istrinya. 14 tahun sudah ia menjalani hukuman ini. Akhirnya ia mendapat kesempatan bebas bersyarat selama 2 minggu untuk mengunjungi ayahnya yang sekarat dan putrinya yang tidak mengenali wajahnya. Malar kesal saat dia mendengar keluarganya akan menyambut Tilagan pulang. Setelah semua kejahatannya, Tilagan tak berhak menemuinya. Malar memutuskan akan tinggal di rumah bibi dan menghapus fotonya di rumah nenek. Tak lama kemudian Tilagan bersatu kembali dengan keluarganya. Sejahat apapun seorang anak, ibu tetaplah orang yang paling menyayangi anaknya. Meski senang bisa kembali, namun Tilagan sangat sedih. Putrinya enggan menemuinya. Di scene lain terlihat Manikam Tangam, seorang MLA yang sedang mengumumkan putranya akan menjadi kandidat pengganti di pemilu mendatang. Merasa kecewa, tak memilihnya. Anbas Zagam alias Anbu, mitra bisnis Tangam sekaligus kaki tangannya berencana membunuh pimpinannya itu. Ia menugaskan ajudannya, Manikandan, mengeksekusi Tangam di sebuah bar dengan upah 50 lak. Seorang polisi Velangkani ditugaskan mengawal aktivitas Tilagan sampai dirinya kembali ke penjara. Tetapi Tilagan selalu mengelabuhinya agar ia bisa diam-diam menemui putrinya yang sedang pulang sekolah. Sedih rasanya dimusuhi anak sendiri, namun demi kebahagiaan Malar, Tilagan akan menjaga jarak dengannya. Lalu Vicky, pemuda pengangguran dan temannya yang nakal, datang menggoda Malar dengan kalimat tak senonoh. Malar sakit hati. Seandainya ia punya ayah, pasti ayah tak akan membiarkannya. Tilagan emosi, ia menghajar semua anak nakal itu hingga babak belur. Untung polisi datang dan menangkap mereka bertiga yang dinilai membuat gaduh. Tapi saat Tilagan melapor, 3 pria ini mengaku telah dipukuli Tilagan. Polisi Murti marah dan mengancam akan melaporkannya pada SP Nandini. Tilagan segera menjelaskan alasan ia memukuli mereka. Karena mereka mengganggu putrinya dengan kalimat tak senonoh. Murti akhirnya maklum dan mengingatkan Tilagan untuk lebih berhati-hati lagi. Jika tidak, ia tak akan pernah mendapatkan kesempatan bebas bersyaratnya lagi. Malamnya Velangkani mengajak Tilagan minum di bar Ananci. Tilagan melihat Manikam Tangan tiba bersama Anbu, tapi Anbu hanya mengantarnya saja dan pergi. Anbu segera mengabari Manikandan untuk melakukan pembunuhan itu. Tangam meminum minuman keras di bar dan menikmati musik. Bekerja sama dengan Vicky, Manikandan datang dan menusuk leher Manikam Tangan yang sudah berdarah. Sedangkan Tilagan pun segera pulang. Ia terpaksa mengambil alih setir karena Velangkani mabuk berat. Besoknya SP Nandini tiba di TKP. Ia melihat ada sesuatu yang janggal, tetapi Nandini malah mengingat masa lalunya yang dituduh Tangam sengaja membunuh pria dari kastanya berkedok penyidikan. Akibatnya ia pernah diskorsing. Sekarang Nandini senang Tangam sudah mati tanpa ia harus balas dendam. Tetapi ia harus tetap melanjutkan investigasi dan mencari pembunuhnya. Dan lagi-lagi di SP-nya menuduh Nandini sebagai dalang terbunuhnya Tangam. Malamnya Anbu berakting di depan DSP seolah-olah ia sedih atas kematian yang menimpa Manikam Tangan.
Di sela-sela itu, Velangkani menelpon Anbu, memberitahunya bahwa ia menemukan pisau yang digunakan dalam pembunuhan itu dan mengambil sidik jarinya. Pelaku pasti akan segera ditangkap, jadi ia meminta bantuan Anbu menaikkan jabatannya. Tak hanya itu, Velangkani juga meminta Anbu membeli tanah milik kawannya yang hendak keluar negeri. Anbu setuju dan menyuruh Velangkani datang besok pagi. Tapi Anbu segera menemui Manikandan, mengancamnya untuk menyerah di pengadilan karena teledor meninggalkan pisau dan sidik jarinya. Jika tidak, maka Anbu sendiri yang akan menghabisi Manikandan beserta anak istrinya. Tilagan sangat senang karena Velangkani membantunya menjual tanah. Ia berencana menjual setengahnya saja karena uang itu akan ia gunakan untuk membangun rumah Malar. Di sisi lain, seorang ahli patologi menjelaskan bahwa Manika meninggal karena ledakan gendang telinga menggunakan zat seperti logam untuk menghasilkan suara desibel tinggi yang membuat hidung dan telinganya berdarah. Jadi sebelum Manikam tangan tertikam, ia sudah mati pendarahan. Kasus ini sangat mirip dengan korban penjahat lainnya yang tiba-tiba mati dengan pola yang sama. Bedanya pembunuh Manikam meninggalkan pisau karena mungkin Manikam tangan berusaha melarikan diri. Pelaku pembunuh dengan pola sebelumnya bernama David. Mereka menahannya di lapas pusat. Nandini lalu mencari identitas David. Namun polisi pusat memberitahu bahwa kini David sudah bebas dan pulang di desa kecil dekat Vilupuram. Tetapi saat hendak menemui David, ia mendapat kabar bahwa David sudah lama mati. Seandainya ia masih hidup pun, ia tak bisa menguak kasus karena David tuli dan bisu. Nandini kembali menemui penjaga bar Aranci. Ia mendapati jam tangannya dipakai Yanto. Yanto memungutnya saat bersih-bersih di TKP. Ia juga mengaku bertemu dengan seorang polisi yang membawa rekannya dari luar negeri. Namun ia tak mengenal siapa namanya. Tapi sebelum kejadian itu, Anbu datang mengantar Manikam tangan lalu pergi. Nandini menjadi curiga. Setelah ini ia akan pergi menemui Anbu di rumahnya. Tetapi saat ini Velangkani menemani Tilagan menjual tanahnya kepada Anbu. Ia meminta bantuan Velangkani mengambilkan sertifikat tanahnya yang ketinggalan. Anbu kesal karena Tilagan seenaknya masuk ke kandang burung tanpa izin darinya. Anbu semakin jengkel ketika mengingat Tilagan adalah sopir ambulan yang dulu sempat bermasalah dengannya. Ditambah lagi kedatangan Tilagan adalah untuk membalas dendam kejadian 14 tahun silam. Tilagan menyerangnya sampai kehabisan napas. Bahkan memberikan inhaler Anbu yang telah dicampur racun mematikan. Di luar, Velangkani terkejut melihat kedatangan Nandini di rumah Anbu. Ia segera menarik Tilagan pergi agar mereka berdua tak mendapat masalah. Nandini mendapati Anbu telah mati berkeringat darah. Berita kematian Anbu membuat Manikandan ketar-ketir. Sedangkan di kantor, lagi-lagi DSP menuduh Nandini dalam pembunuhan Anbu, mengingat Anbu mati bersamaan dengan kedatangannya. DSP juga mendapat laporan tentang jam tangan Nandini yang berada di bar Aranci saat kejadian terbunuhnya Manika. Jika Nandini tak segera menemukan pelakunya, maka DSP sendiri yang akan memenjarakan Nandini dengan jam tangan sebagai barang bukti. Takut dijadikan tersangka, Nandini pun berpikir keras mencari pelakunya. Dia kembali menemui Yanto untuk menanyakan siapa polisi yang kemarin ada di bar Aranci. Ia pun diberikan daftar foto petugas polisi. Sementara Ibu Vicky tiba-tiba mengeluhkan putranya yang tak kunjung pulang. Murti enggan mengurus Vicky mengingat Vicky pria nakal, pencuri dan baru kemarin dipukuli karena menggoda putri Tilagan. Nama Tilagan mulai dicurigai Nandini, apalagi dulu Tilagan sempat mendekam di penjara pusat bersama David. Yanto juga mengiyakan bahwa Velangkanilah polisi yang mengunjungi bar sebelum kejadian perkara. Nandini menyimpulkan Tilagan sengaja mencuri dan menaruh jam tangan Nandini untuk menyesatkan kasus. Mengingat setiap hari Tilagan datang ke kantor menandatangani absensi. Kini Tilagan harus segera ditangkap. Tetapi saat itu Tilagan tengah melakukan transaksi penjualan tanahnya. Kebetulan yang membeli adalah Manikandan. Malar juga terpaksa datang ke lokasi sebagai pengesahan. Namun di depan Malar, Nandini menyeret Tilagan secara paksa, membuat Malar semakin membenci ayahnya.
Sebelum ke pengadilan, Tilagan melakukan tes sidik jari. Itu membuat Tilagan sakit hati, mengingat fitnah kejam yang dilakukan Anbu terhadapnya, yang menyebabkan dirinya dipenjara seumur hidup dan dibenci putrinya sendiri. Lalu Nandini membawanya ke hadapan hakim yang sedang istirahat, mengadukan Tilagan. Narapidana bebas bersyarat ini telah melakukan 2 pembunuhan. Tilagan membela dirinya, hanya karena dia bebas di tanggal 10. Nandini menuduhnya melakukan pembunuhan dengan pola yang sama terhadap 2 pria. Sedangkan tanggal 8 pun telah ditemukan mayat di pelabuhan yang mati dengan pola yang sama. Bahkan itu sebelum dirinya bebas bersyarat loh. Pengacara Tilagan pun turut memberikan bukti. Hakim mempertanyakan siapa pelaku pembunuhan di tanggal 8 ini. Nandini hanya bisa menjawab, akan menyelidikinya lagi. Hakim menyayangkan sikap Nandini yang belum menyelesaikan kasus tanggal 8 itu. Tilagan dan pengacaranya mengompori hakim bahwa Nandini di tanggal itu sedang menjalani skorsing karena membunuh tahanan dalam sel berdalih penyidikan. Itulah alasan ia sempat ditangguhkan. Nandini benar-benar merasa dipermalukan. Sebenarnya pelaku pembunuhan di tanggal 8 itu adalah senior Tilagan. Kalimutu telah dibebaskan dan kembali ke kampungnya. Ia sangat simpati terhadap nasib buruk yang menimpa Tilagan, lalu memberikan nomor teleponnya pada Tilagan dan berjanji akan membantunya membalaskan dendam. Beberapa tahun kemudian akhirnya Tilagan mengambil kesempatan bebas bersyarat itu mulai tanggal 10. Namun di tanggal 8 ia menugaskan Kalimutu menikam mayat di pelabuhan untuk mengecoh tindakannya membunuh musuh. Kembali ke masa sekarang, di mana akhirnya teman-teman Malar memusuhinya setelah mengetahui bahwa dia berbohong dalam pidatonya tentang ayah. Ayah Malar adalah seorang narapidana. Dia dengan marah pulang ke rumah dan menghancurkan hadiah di depan ayahnya. Sedangkan Nandini mendapat kabar soal supir yang mengaku 5 hari yang lalu menurunkan Vicky di dekat tanah Tilagan. Nandini segera menuju lokasi. Setelah lama mencari keberadaan Vicky, Nandini akhirnya menemukan jasad Vicky yang sudah terkubur di tanah Tilagan. Tilagan kembali menjadi tersangka. Namun sidik jari Tilagan tak cocok dengan pembunuh Vicky. Itu membuat Nandini semakin pusing. Tilagan meminta bantuan Velangkani mengambil hasil otopsi Vicky untuk menyelamatkan karir Velangkani yang terancam dipecat setelah ia diskorsing Nandini karena diduga membantu Tilagan melakukan kriminal. Sedangkan sidik jari yang ada di tuas pisau yang membunuh manikam tangan adalah milik Vicky. Vicky pula lah yang mengambil jam tangannya dan pergi membunuh manikam tangan. Tetapi Tilagan malah menyodorkan bukti otopsi Vicky kepada Nandini, membuat Nandini marah karena tak sopan mengambil laporan tanpa seizinnya. Tilagan balik marah dan mengatainya membunuh dengan dalih penyidikan. Nandini semakin emosi, tapi itulah yang hendak dijelaskan Tilagan bahwa dia juga bisa marah ketika dituduh atas sesuatu yang tidak dia lakukan. Lalu Velangkani menjelaskan sebuah kejanggalan. Sebelum Vicky terbunuh, biasanya ibu Vicky yang mengantarnya menandatangani laporan, tetapi terakhir malah Manikandan yang menemaninya. Investigasi pun berlanjut dengan tertangkapnya Manikandan. Manikandan mengaku telah membunuh Vicky. Semua itu karena mereka berdua ribut soal pembagian 50 lak dari mendiang Abu untuk membunuh Manikam Tangam. Manikam sengaja mengajak Vicky mengeksekusi Tangam. Kandan melempar pisau ke Vicky dan menyuruh Vicky kabur melalui pintu belakang. Vicky akan diberi upah 5 lak dan ia akan membebaskannya dengan jaminan dalam 6 bulan. Namun semua tak sesuai rencana ketika berita Anbu tewas dilayangkan. Ditambah Vicky tak menyerahkan diri, meminta 25 lak dan mengancam akan melaporkan Kandan ke polisi. Saat hendak menghajar Vicky malah mengungkap bahwa Tangam sudah mati sebelum ditikam mereka. Vicky juga tak ingin melapor, itulah kenapa Manikandan membunuhnya agar ia tak tertangkap juga. DSP tak ingin ambil pusing masalah ini dan menyuruh Nandini membuat laporan bahwa Vicky lah pembunuh Manikam Tangan dan Anbu agar kasus ini segera selesai. Tetapi Nandini tak bisa tinggal diam sebelum ia bisa membuktikan bahwa Tilagan juga terlibat di dalamnya. Ia pergi ke penjara Puzal dan bertemu dengan 3 napi bisu dan tuli yang punya kasus penikaman dengan pola yang sama. Mereka bertiga tak terima saat Tilagan dicap sebagai pembunuh. Tilagan sangat mengerti bahasa mereka dan mereka bertiga pun menceritakan kisah Tilagan.
Dulu Tilagan adalah seorang sopir ambulan di sebuah rumah sakit Kristen. Dia menyukai gadis bernama Jennifer yang menyandang status tunarungu. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya menikah. Mereka dikaruniai seorang putri cantik yang tak lain bernama Malar. Tetapi suatu hari, Katir, sepupu Tilagan mendapat masalah dengan Anbu karena menyukai adik perempuan DSP yang jelas berbeda kasta. Tilagan pun menyelamatkan Katir saat dirinya hendak dihabisi. Tilagan berencana melaporkan pemukulan yang menyeret nama DSP. Sayangnya Tilagan tak berpikir panjang. DSP adalah orang paling berpengaruh di wilayahnya. Tetapi Tilagan malah meremehkannya. Tak terima diremehkan, malamnya DSP menelpon Tilagan. Ia telah menyuruh Anbu dan anteknya menabrak kendaraan yang ditumpangi Jennifer. Tak hanya itu, manikam tangan pun menusuk Jennifer yang tak berdaya. DSP menyarankan Tilagan segera menjemput istrinya dengan ambulan sebelum Jennifer mati kehabisan darah. Apalagi Jenny tak bisa berteriak meminta pertolongan. Tilagan sangat marah dan berusaha membawa istrinya ke rumah sakit. Jenny tak terselamatkan. Ia meninggal dunia. Sudah sakit ditinggal mati sang istri. Polisi datang di upacara pemakaman Jenny untuk menyeretnya ke pengadilan. Di pengadilan, Anbu menjadi saksi palsu yang mengatakan bahwa Tilagan sengaja membunuh istrinya yang ketahuan selingkuh dengan Katir, sepupunya sendiri. Ia divonis penjara seumur hidup, yang menyebabkan putrinya turut membencinya hingga sekarang. Jadi Tilagan tak pantas dianggap sebagai pembunuh. Nandini menyangkalnya. Dulu Tilagan memang bukan pembunuh, namun sekarang ia telah membunuh untuk membalaskan dendamnya. Tilagan membunuh Manikam dengan mengikatnya dan menggesekkan logam di lantai bar, yang menyebabkan Manikam mengeluarkan darah melalui hidung dan mulutnya. Ia juga membunuh Anbu di rumah pertanian dengan pola yang sama. Kini ia pasti menargetkan DSP sebagai korban selanjutnya. Masalahnya Nandini tak memiliki cukup bukti untuk memenjarakan Tilagan kembali, sehingga Tilagan masih bisa bebas hingga perayaan Diwali tiba. Nandini menemui Tilagan di rumahnya. Ia tahu betul siapa Tilagan sekarang dan siapa target Tilagan berikutnya. Tetapi Nandini tak akan membiarkan Tilagan melakukan itu karena polisi akan mengepung rumahnya dari segala sisi. Setelah itu, Nandini segera menemui DSP, memperingatinya untuk keluar dari acara karena setelah Manikam dan Anbu, DSP adalah target Tilagan selanjutnya. Ya, seperti biasa, DSP meremehkan Nandini karena Tilagan tak ada apa-apanya dibandingkan dirinya. Nandini terus memantau CCTV, sedangkan DSP menugaskan Nardim menembak mati Tilagan saat petasan perayaan diluncurkan. Selain itu, semua petugas keamanan Tilagan di-cancel untuk berpatroli. Mendengar itu, Tilagan leluasa mengelabui Nardim dan kabur ke perayaan. Tilagan mengambil walkie-talkie seorang petugas untuk mengecoh polisi lain pindah tempat dan tak mengenal DSP. Tilagan lanjut memadamkan lampu agar tak terlihat di CCTV saat ia menculik DSP Nagalingam. Sadar ada yang tak beres, Nandini segera lari memastikan keberadaan Tilagan. Dan kini dia tahu Tilagan berhasil kabur untuk menghabisi DSP. Di dalam kuil, Tilagan dengan bebas menghabisi DSP Nagalingam. Untung Nandini datang sebelum DSP benar-benar mati. Ia menugaskan bawahannya segera membawa DSP menggunakan ambulan. Tetapi Nandini kecolongan lagi setelah sadar sopir ambulan itu dikendalikan oleh Tilagan dan dibunuh dalam padang yang sepi. Nandini berlari ke rumah Tilagan, tapi dia lagi-lagi bingung. Tilagan sudah ada di rumahnya. Tilagan mengaku bahwa dia belum pergi kemana-mana karena polisi tak mengizinkannya melihat karnaval. Esoknya berita kematian DSP telah dilayangkan, sedangkan Tilagan harus kembali ke penjara karena masa bebas bersyaratnya telah usai. Nandini sangat menyayangkan tindakan Tilagan membunuh 3 orang untuk balas dendam. Namun Tilagan harus melakukannya karena petugas polisi seperti Nandini hanya membiarkan para pejabatnya melakukan kerusakan dan merugikan orang dengan dalih berbeda kasta. Tapi Nandini penasaran jika Tilagan benar-benar tak melakukan pembunuhan dan fitnah itu membuatnya di penjara, mengapa ia tak menjelaskannya pada Malar? Tilagan menjawab
Lebih baik Malar mengenaliku sebagai penjahat dan tak sedih jika ayahnya dipenjara, daripada ia tahu ayahnya tak bersalah, membuat hidupnya sedih memikirkan nasib ayahnya di penjara. Beberapa bulan kemudian Nandini membesuk Tilagan di selnya. Ia membawa Malar dan telah menjelaskan semua kebaikan hati ayahnya. Membuat Tilagan sangat terharu karena pada akhirnya ia melihat tatapan cinta sang putri untuknya. Meski itu pula membuatnya sedih mengingat masa lalunya saat mereka terpaksa berpisah dan film pun berakhir. Film ini didedikasikan untuk keluarga narapidana yang tak bersalah di penjara. Semoga kesabaran kalian menjadikan alasan kalian hidup lebih bahagia di kehidupan selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.